Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Muhammad Amar Mufid di podcast Diskusi Mahasiswa. Pada kali ini kita akan membahas tema apa? Tentukan saja, nantikan. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Rozak. Dan saya tentunya yang sudah biasa, Muhammad Azhar Kahfi. Oke. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut kita ini bukan cuma sejarah ya, tapi ini adalah momen yang ngebentuk cara pandang banyak anak muda menjadi lebih wow gitu. Masya Allah. Menurut kalian ini kita mau ngomongin apa nih, Bang Ojak coba? Karena di sepil tadi ya sama Azhar, ini momen, kita bahas momen yang sangat wow gitu. Kemungkinan besar yang mendekati dengan bulan-bulan ini, bulan Desember ya tentunya. Sepertinya 212, bener ya? Tanggal-tanggal bersejarah. Bener nih. betul ya. Nah, kita 212. bener nih pengen ngomongin 212. Iya. Nah, menurut kalian nih ya, sebenarnya gimana sih 212 ini? Apa sih latar belakang yang menjadikan adanya kejadian 212 ini? Waduh, nyerempet dikit nggak apa-apa kali ya. Jadi latar belakang daripada 212 ini ya seperti yang ya sudah pada tahu ya secara umumnya. Ada seorang mantan gubernur Kristen, agamanya Kristen, yang menghina Al-Maidah ayat 51. Yang berbunyi, Dan janganlah kamu menjadikan pemimpin yang kafir sebagai kaummu. pemimpin. Nah, menurut kalian sih ya, apa sih yang membuat 212 ini menjadi aksi yang berbeda dari aksi-aksi sebelumnya atau bahkan aksi-aksi setelahnya? Kira-kira apa sih yang membuat berbeda 212 ini? sama 411. Enggak, sama semuanya. Semuanya. Uh. Ya kalau menurut lu gimana, Mar? Itu dulu. Tadi kan gue udah ngomong. Menurut gue sendiri, karena 212 ini ngumpulnya umat di satu tempat yang sangat-sangat mengguncangkan dunia. 7 juta bayangkan di satu tempat di Jakarta itu ngumpul dan sangat damai, tidak ada kerusuhan. Yang kita tahu kan demo pasti ujung-ujungnya rusuh. Pasti gitu kan. itu. Pasti rusuh. Tapi ini tidak. Jangankan rusuh, tanaman, rumput-rumput aja yang kecil itu nggak ada yang keinjak. Jadi sangat-sangat sekali damai. Dan sampah pun bersih ya? Sampah pun bersih. Datang bersih, pulang bersih. Itu yang membedakan sih menurut saya. Berarti umat itu menjaga sekali ya yang namanya kebersihan waktu itu ya. Iya. Betul. Dan itu saya secara pribadi saya belum pernah melihat hal seperti itu. Momen sejarah seperti itu yang rumput pun tidak ada yang diinjak. Terus apa lagi? Sampah pun minim sekali ya. Iya. Ada sih ada, tapi maksudnya Tidak berserakan di mana-mana. tidak seperti demo yang Iya. pada umumnya gitu. Yang semana-mana yang kemarin kita lihat lah pada Oktober kemarin tuh. September ya? Ya, Agustus Agustus sampai awal September. Awal September itu. Nah, di situ kan Anda lihat bisa sendiri bakar-bakaran. Iya. Itu kita harus mencerminkan demo-demo. Ya 212 ini kita jadi patokan maksudnya gitu loh. Demo Berarti, boleh tapi 212. Seperti melihat 212 ya, kalau kita misalkan unjuk rasa ataupun demo harus dengan tertib dan bersih, betul ya? Benar. Dan ini 212 ini merupakan aksi damai daripada 411. Karena 411 itu di endingnya itu ada kerusuhan lah, ada pemicu provokasi yang menyebabkan kerusuhan. Nah, di situ akhirnya Habib Rizik pun IB sendiri pun tidak menduga gitu kan. Karena ada provokasi mau nggak mau umat marah dong. Akhirnya ya diadakan 212 aksi damainya untuk mencegah media-media ini nanti pas umat Islam rusuh nih. Nah, diadakan 212. Oh, berarti Menangkis. sebagai titik baliknya lah ya. Ya, Yang titik balik. mencerminkan umat bahwa umat itu cinta damai, cinta kebersihan Betul dan banget. Good. Keren sama-sama banget. menjaga Indonesia ini agar lebih baik. Itu. Seperti itu. Anda juga setuju banget nih. Adanya 212 itu menjadi sebuah titik kumpul umat Islam bersatu. Marwah mereka
menjaga ukhuwah Islamiyah pada hari itu, betul nggak? Menurut kalian tuh gimana sih Persaudaraan Islam. terbentuknya ukhuwah Islamiyah ini pada 212 itu seperti apa? Menurut kalian gimana? Menurut gue sendiri ya, dari 212 itu ya, dari kita kan gak ada persiapan sama sekali. Maksudnya ada persiapan sangat minim. Ketika makanan, minuman, itu pun banyak dari orang-orang sekitar, dari masak sendiri yang membawa dan membagikannya di sana. Jadi kita nggak banyak persiapan untuk itu semua. Dari situ ukhuwah terjadi. Jadi saling berbagi makanan, minuman, Masih sejadah ya, ngasih ngasih sejadah, minuman, semua. makanan. Jadi Berarti memang umat itu saling membantu ya, gotong royong. gotong royong, Benar. Berarti emang tidak ada yang mendanai ya. nggak ada. Umat Jadi Islam tuh mengeluarkan tergerak uang hatinya sendiri. Mereka membagikan itu kepada umat Islam yang lainnya. Masya Allah, waktu itu Anda juga pernah lihat ya, ada tuh teman-teman yang datang dari Ciamis bahkan jalan kaki, benar jalan nggak? kaki, iya bener. Itu berapa ratus kilo? Hampir 100 kilo ya? Lebih ya. Kira-kira Para santri dan 100. kiainya memimpin. nah iya, 120-an. mungkin mereka sampai beberapa hari ya untuk jalan ke Monas itu, Wallah alam. long march-nya. Pastinya ya nggak satu hari. Dan bahkan beberapa masjid juga sempat menjadi penginapan untuk umat yang mau hadir pada saat itu. Waktu itu di Atin kalau nggak salah, anak-anak Ciamis, santri-santri Ciamis dan para kiainya DKM Atin itu menerima anak-anak Ciamis. Berarti Alhamdulillah. buat mereka istirahat ya sebelum istirahat. 212. Nah teman-teman, pernah nggak sih waktu itu teman-teman melihat apa ya yang disampaikan IB waktu pada saat itu ataupun dari pejabat-pejabat yang hadir? Kira-kira apa sih yang mereka sampaikan pada saat itu? Untuk mencerminkan Persatuan mungkin ya, persatuan. simbol simbol ukhuwah persatuan, Islamiyah. perdamaian, Iya betul. untuk menjaga NKRI ini. Karena dengan adanya sebelumnya gejolak 411 dan penistaan agama, itu kan membuat berbenturnya antara umat beragama juga. Oh ini penistaan gitu. Makanya di situ perannya 212 itu untuk mendamaikan itu semua. Jadi menenangkan umat untuk ini udah divonis, maksudnya divonis ya udah gitu, selesai. Tapi untuk juga apa namanya? Apa? Mengingatkan bahwa nggak sampai di situ perjuangan kita. Benar. Makanya ada namanya reuni untuk mengenang di mana perjuangan-perjuangan Momen sejarah ini. kita saat melawan penista agama itu. Isinya ya untuk kedamaian, untuk menenangkan umat juga. Berarti untuk sekarang tuh masih relevan ya dibuat Reuni 212 itu agar umat termotivasi ya untuk menjalin ukhuwah Islamiyah antar bangsa dan umat Islam itu sendiri. Seperti itu ya kira-kira. Iya. Benar, untuk membuktikan bahwa Islam ini masih bersatu, masih bisa Iya bersatu. betul. Apalagi kan kita melihat ya saudara-saudara kita tuh dizolimi seperti di Palestina dan di Sudan. Maka 212 ini hadir untuk sama-sama motivasi kita untuk bersatu dalam rangkaian bingkaian ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau menurut kalian nih, pelajaran solidaritas untuk umat itu seperti apa sih pada saat ini ya, zaman ini? Solidaritas kita kan kalian tahu sendiri gimana sih umat Islam tuh kadang dijelekkan, kadang mudah diadu domba, kadang gampang marah. Mungkin menurut kalian gimana sih cara membuat kita rekat lagi solidaritas umat, Integritas ukhuwah Islamiyah tersatu, ini? integritas terbentuk lagi. Bagaimana menurut kalian caranya? Apa Mau dari gimana? mau ojek dulu? Ya, untuk itu kita makanya adakan reuni 212 ini untuk menjalin silaturahmi agar nggak putus gitu. Makanya adanya reuni 212. Dan Agar tetap juga solid. akan tetap solid. Apa sih yang menjadi penguat umat pada zaman ini? Kan kalian tahu sendiri berita-berita di sosmed itu kan, umat tuh gampang marah, gampang dipecah belah. Bahkan banyak narasi-narasi liar yang membuat umat tuh ngedown. Kira-kira apa sih gerakan yang ulama buat untuk Islam ini bersatu di Indonesia ini khususnya? Pertama ya pastinya kita jangan lupa memainkan media. Karena itu kan umat-umat biasanya kan terpengaruh dengan media. Banyak banget ya komunitas majlis-majlis taklim gitu. Mungkin dari kepemimpinan majlis taklim sendiri sih, dari ketuanya, dari yang pengurusnya. Maksudnya
kalau memang kita ingin solidaritas untuk semua masyarakat, untuk semua umat gitu. Dari ketuanya harus saling beriringan dengan majelis-majelis taklim yang lain gitu. Jadi ketuanya karena kita tuh kan jamaah-jamaah pasti ikut daripada ketua sendiri. Ketuanya ngomong begini, dia pasti ikut. Jadi sumber utama dari ketuanya gitu. Kalau ketuanya baik, hubungannya jalin baik dengan majelis-majelis taklim yang lain gitu, dengan ormas-ormas yang lain, maka bakal terjadi yang baik, insya Allah. Berarti emang kalau kita bersatu nih, dari ketuanya bersatu mungkin ada sebuah motivasi untuk kita bersatu, mungkin seperti itu ya Bang Rozak ya. Insya Allah. Karena apa namanya, yang menyatukan kita itu semua kan karena Islam, karena agama. Berarti emang dengan mudah lah ya kalau semua misalkan umat dikonsolidasi untuk bersatu, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu. Nah kan sedikit lagi ya, nggak kerasa nih ya kita udah di penghujung tahun, sedikit lagi bulan Desember. Ya. Dan insya Allah kita akan menggelar 212 itu sendiri pada tanggal 2 Desember 2025. Nah, kira-kira apa sih seruan dari kalian nih? Gimana nih motivasinya agar umat Islam dapat hadir pada 2 Desember ke depan? Boleh dari Bang Ozak dulu. Kita kan banyak beragam pengetahuan, beragam majelis taklim. Adanya 212 ini adalah momentum persatuan bagi kita semua dimanapun kita berada, majelis manapun yang kita ikutin, ormas manapun yang kita ikutin, kita bareng-bareng bersatu. Kita hadir 212 untuk menonjolkan, menjadikan Indonesia itu ternyata damai-damai aja gitu. Agar semuanya nih majelis-majelis taklim semua yang kita ikutin dimanapun berada, ini adalah momentum kita untuk bersatu, menonjolkan Islam. Kekuatan Islam itu besar. Dan itu dan 212 itu salah satunya yang sholat Jumat terbanyak daripada yang perang Al-Fatih itu ya. Itu sholat Jumat terbanyak ya di Jakarta itu pada tanggal 212. Makanya dari situ 212 ini adanya 212-nya untuk momentum persatuan umat. Kita menjalin lagi ukhuwah Islamiyah dalam satu tempat yang sangat istimewa, insya Allah. Gitu. Satu tempat yang sangat Berarti menurut Bang Ojak sendiri ya? Ikonik. Menurut Icon Bang Ojak Indonesia. sendiri berarti Walaupun nggak jadi ibu kota. kita harus sama-sama ya umat muslim dimanapun itu. Mari kita bersatu berkumpul. Yes. Insya Allah 2 Desember 2025 di hari Selasa ba'da maghrib untuk kita sama-sama berdoa, istighosah, mendengar pesan para ulama dan kita jaga, kita rawat ukhuwah Islamiyah ini. Dan jangan lupa Indonesia. ramaikan, putihkan Jakarta, Monas ya. Iya. Putihkan abis ba'da maghrib. Baik teman-teman, jangan lupa ya teman-teman untuk hadir pada 212 ini. Saya Muhammad Amar Mufid, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.